A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim yuridu ay yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Shadaqallahul azim. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar pesihir yang pandai, yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apa saran kamu? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-7 namanya surat Al-A'raf, ayatnya 109 sampai 110. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali bersama bapak-bapak dan ibu-ibu di BCA Islamic Center Surabaya, hadir kembali untuk mengajak umat berdakwah dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan wasilah kita selalu berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-A'raf, ayatnya 109. Dalam ayat ini diterangkan bahwa setelah para pembesar kaum Fir'aun menyaksikan mukjizat yang diperlihatkan Nabi Musa alaihi salam kepada mereka, hati nurani mereka tidak beriman. Bahkan mereka menuduh Nabi Musa alaihi salam telah melakukan sihir. Mereka menganggap bahwa perubahan tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular besar yang mereka saksikan sama halnya dengan apa yang dapat diperbuat oleh ahli-ahli sihir yang terkenal di masa itu. Sihir dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Sihir yang menggunakan benda-benda alam tertentu yang diperlukan sedemikian rupa dengan cara-cara tertentu pula yang hanya diketahui oleh ahli-ahli sihir sendiri, sehingga menghasilkan efek atau kesan yang sangat menakjubkan bagi masyarakat yang alam pikirannya masih primitif atau bersahaja. Yang kedua, sihir yang didasarkan pada kecepatan tangan dalam menyembunyikan dan menampakkan benda-benda tertentu sehingga kelihatan lain bentuk dan rupanya dari keadaan yang sebenarnya. Hal ini sama dengan permainan sulap pada masa kita sekarang ini. Yang ketiga, sihir
yang berdasarkan ilmu hipnotis, yaitu mempengaruhi jiwa yang lemah oleh orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat. Dan kadang-kadang mereka mempergunakan pengaruh jin sehingga membuahkan perbuatan yang menakutkan dan membuat orang histeris seperti permainan jailangkung dan sebagainya. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan yang keji dan mungkar yang tidak berfaedah bagi iman dan takwa kita. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. 110-nya dalam ayat ini diterangkan bahwa para pembesar Fir'aun menghasut Fir'aun dengan menyatakan kepadanya bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan bermaksud jahat, yaitu hendak merebut kekuasaan dari tangan Fir'aun dan mengusirnya bersama pengikutnya dari negeri Mesir. Hasutan ini berhasil sehingga Fir'aun bertanya kepada mereka tentang apa yang akan mereka lakukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam yang terdapat dalam surat Yunus, diterangkan pula ucapan pembesar-pembesar Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai berikut. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi atau negeri Mesir, kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Surat Yunus ayat 78. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Marilah kita senantiasa membaca kisah-kisah umat-umat terdahulu, karena isinya Al-Quran itu adalah tentang akidah, tentang syariah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang kisah-kisah dan ilmu-ilmu, disingkat dengan asimki, ya. Jadi banyak kisah-kisah para nabi dan rasul beserta umatnya, ya. Sebagian ada yang beriman dan sebagian lagi ada yang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita mampu mencontoh, mengambil kisah-kisah umat-umat yang baik yang perlu kita ikuti, dan marilah kita jauhi kisah-kisah umat-umat yang menentang para nabi dan rasulnya, menentang Allah juga. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Bisa kita lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, itu adalah orang-orang yang sami'na wa ata'na. Mereka itu mau mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang beruntung, selamat dunia akhirat. Sedangkan Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 adalah orang-orang yang menjadi penentang Allah dan Rasulnya. Mereka termasuk orang-orang yang kafir. Marilah kita doakan
umat yang kafir ini mudah-mudahan mendapatkan hidayah al-Islam. Dia bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 mengkisahkan tentang orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang biasa berkata dengan perkataan yang bohong. Apabila dia berjanji, dia mengingkari janji-janjinya, dan apabila diberi amanat, dia berkhianat. Mereka adalah orang-orang munafik yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 142 sampai 147. Mudah-mudahan umat yang hatinya sakit, berpenyakit munafik, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, yaitu taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirona. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdu lillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.